Salam jumpa pemirsa, saya Hidayat Adiasi kembali hadir menjumpai Anda di Bincang iNews kali ini. Sesaat lagi Indonesia dan seluruh daerahnya akan melaksanakan pesta demokrasi kembali nih pemirsa. Dan di pemilihan kepala daerah kali ini ada namanya Satuan Tugas Gakumdu 2024 yang akan didirikan oleh Polda NTB. Nah, kita akan berbincang-bincang dengan Bapak Kasubdit Satreskrimum Polda NTB, Bapak AKBP Huri Nugroho. Apa kabar Bapak? Selamat. Sehat ya? Sehat. Iya. Bapak, ini saya akan berbincang-bincang sedikit tentang yang namanya istilah Satgas Gakumdu Polda NTB. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit Pak, apa sih Satgas Gakumdu ini? Iya. Gakumdu itu merupakan satuan tugas, Mas. Jadi penegakan hukum terpadu. Baik. Yang isinya tiga satuan jadi satu, yaitu ada Bawaslu, ada kepolisian, baik, kemudian ada kejaksaan. Baik. Ya, itu dalam Gakumdu itu disatukan untuk menjalankan tugas, menjalankan undang-undang khusus yang menangani masalah pemilihan kepala daerah. Baik. Gitu. Bisa diulangi kembali Pak, tadi tiga satuan tugasnya apa saja tadi? Ada dari Bawaslu, terus kemudian kepolisian dan kejaksaan. Nah, dari ketiga elemen tadi itu, apakah memiliki masing-masing tempat aduan gitu untuk Gakumdu ini? Iya, kalau pengaduan yang untuk dasarnya pemilihan kepala daerah itu semua melalui Bawaslu dulu, Mas. Baik. Jadi dari Bawaslu, kemudian mereka mempertimbangkan apakah kasus-kasus pelanggaran pemilu ini bisa dinaikkan ke tingkat penyidikan, kemudian baru ke kami, gitu. Baik. Mengapa Satgas Gakumdu dibentuk menjelang pemilihan ini, Pak? Iya, jadi kalau kita berbicara aturan hukum, jadi aturannya pemilihan kepala daerah ini menggunakan aturan hukum khusus. Iya. Ya, jadi kan memang ada aturan hukum tindak pidana murni, ya ini kita menggunakan aturan khusus yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah. Baik. Nah, ini aturan-aturan yang sebenarnya dijaga supaya tetap ada di koridor yang semestinya ini seperti aturan apa, Pak? Ya, intinya adalah semua aturan yang berkaitan yang menata tentang pemilihan kepala daerah itu tetap harus kita tegakkan. Ada mungkin tata cara kampanye, tata cara melakukan pengaduan, terus kemudian komplain-komplain tentang pelanggaran-pelanggaran tentang pemilihan kepala daerah ini yang memang harus dilaksanakan. Gitu, Mas. Baik, mungkin bisa disebutkan contoh kasusnya deh Pak, apa saja sih pelanggaran pemilu yang biasanya sering terjadi, pemilihan umum, maksud saya pemilihan kepala daerah yang sering terjadi mungkin, antisipasinya. Berbeda dengan pilpres dan eksekutif sebelumnya. Ya, jadi legislatif pemilihan DPR gitu ya. Kalau sekarang adalah pemilihan kepala daerah, terutama yang menjadi incumbent. Baik. Jadi kebanyakan banyak yang ingin mendukung incumbent, Mas. Jadi banyak aparat desa, kemudian ASN itu terjadi keterpihakan. Memang semangat, spirit untuk memilih pasangan calon pilihannya itu semua primordialnya itu ada, tapi lebih banyak biasanya mendukung yang incumbent. Baik. Incumbent gitu, Mas. Iya, ini sendiri elemen-elemen yang tergabung tadi sudah ada tiga. Nah, tiga tadi itu memang apakah harus secara formatif gitu Pak? Harus mulai dari Bawaslu dulu baru bisa ke Satgas Gakumdunya atau bisa langsung ke Gakumdunya langsung Pak, masyarakat mengadukan? Jadi pengaduannya adalah lewat siapa saja boleh mengadukan, Mas. Baik. Siapa saja boleh mengadukan. Bahkan ada pengawas independen. Kalau yang disiapkan oleh Bawaslu itu ada Panwascam, Mas. Ada pengawas-pengawas di masing-masing titik, ada zonenya, ada rayonnya. Terus kemudian disitulah mereka menemukan ada namanya temuan, ada namanya pengaduan. Ya, jadi apabila ada temuan dan pengaduan, nanti silahkan bisa dilaporkan ke Bawaslu setempat. Baik. Yang masing tempatnya ada di kabupaten kota untuk pemilihan bupati dan wali kota, kemudian ada di provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur. Baik. Nah, misalnya nih Pak, dari pemilihan-pemilihan ini pasti akan ada saja yang namanya
miring-miring nih Pak sedikit-sedikit ke sana kemari gitu ya untuk tidak mengikuti aturan begitu. Harusnya menjadi kewenangan Bawaslu, tapi mengapa dari pihak Polri, terlebih lagi Polda NTB ini harus terlibat dalam Satgas Gakumdu ini? Ya, karena proses lidik sidik itu ada di kepolisian dan di kejaksaan, Mas. Ya. Jadi jalannya itu harus melalui kami, gitu. Dan pemerintah sudah menyiapkan aturan khusus dengan terbentuknya Gakumdu tadi, kami disatukan. Baik. Jadi kami duduk bersama. Jadi ketika ada laporan temuan misalnya seperti yang sudah kami lakukan di Lombok Timur, itu ada satu kepala desa itu disinyalir mungkin tidak sengaja ataupun apa memfasilitasi salah satu pasangan calon. Nah, kemudian itu ada dilaporkan, terus kemudian ada barang buktinya, ada fotonya, foto bersama dengan menunjukkan, dan kemudian setelah Bawaslu dan tim asistensi kami, jadi dari kejaksaan dan kepolisian turun langsung, Mas. Begitu ada pengaduan, kami langsung dikabari oleh Bawaslu. Ini akan ada aduan atau pengaduan. Kami asistensi. Baik. Karena waktunya terbatas, Mas, jadi kami juga harus memperhitungkan. Ya kalau nggak salah saya itu kan ada 7-7-14-3. Jadi 7 hari untuk mengklarifikasi dari temuan dan pengaduan, kemudian 7 hari untuk pengumpulan data, kemudian ada jaksa ke pengadilan untuk sidang, dan untuk menghadirkan yang lain-lainnya. Berarti ini yang saya tangkap sebenarnya Gakumdu ini, Satgasnya, itu berkolaborasi antara Bawaslu, kepolisian, kemudian kejaksaan, itu untuk memfasilitasi begitu Pak ya? Duduk di satu tempat, iya. Itu, untuk memangkas birokrasi. Baik, seperti itu. Nah, saya penasaran sih apa saja kewenangan dari Satgas Gakumdu terlebih dari Polda NTB. Tapi jangan dijawab dulu Bapak, karena kita akan kembali sejedah yang berikut ini. Tetaplah bersama Bincang iNews. Bagaimana kemudian fakta politik ke depan? Saya berhentikan dia karena saya ingin ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan lagi Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Jadi Setiawan. Kelihatan tiga tidak kematian. Adalah kesaksian dan pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam. 5 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Sudah terjadi sudah tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. mengatakan nasib Peggy carut marut ini masalah. Dengarkan dulu. Apakah yang Dan meluruskan apa kita bisa interupsi? Saya Anisha Dasud. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi, Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi.
kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya di Bincang iNews kali ini. Masih dengan Bapak Kasubdit 1 Reskrimum Polda NTB, Bapak AKBP Huri Nugroho, Bapak. Nanti pertanyaan saya yang selanjutnya tentang Satgas Gakumdu Polda NTB, Pak. Kewenangan yang sebenarnya bisa dilakukan oleh Polda NTB ini apa? Iya, kewenangannya tidak jauh dari pemilihan kepala daerah. Jadi kita memiliki kewenangan, jadi kita terbentuk itu mulai dari tahapan. Ya, ada tahapan-tahapan pemilihan kepala daerah, dari misalnya kemarin itu ada pendaftaran, terus kemudian pencalonan, terus kemudian masa kampanye, terus kemudian nanti ada masa tenang dan pencoblosan. Jadi masa kerja kita itu mulai dari tahapan pemilihan kepala daerah yang kira-kira bulan Juni atau Juli yang lalu saya lupa, sampai nanti pelantikan gubernur, Mas. Oh begitu. Ya, pemilihan kepala daerah kabupaten kota seperti Berarti itu. Sudah berlangsung cukup lama ini, Pak, ya, berbulan-bulan periode berlangsungnya Satgas Gakumdu ini. Begitu. Ya, jadi selesai dari tahapan pemilihan presiden dan eksekutif, legislatif kemarin, langsung ada keluar sprint baru, SK baru, kami terbentuk. Baik. Kalau kondisinya sendiri, Pak, di Nusa Tenggara Barat, lebih lagi di Pulau Lombok ini, banyak nggak sih pelanggaran-pelanggaran yang terjadi ketika pemilihan kepala daerah ini? Ya, seperti saya sebutkan tadi di awal, memang dengan adanya incumbent yang mencalonkan kembali itu memang terjadi kerawanan keterpihakan. ASN, terus kemudian aparat desa, terus demikian juga mungkin juga dari pasangan calon juga karena memang mungkin ingin merasa menjabat lagi, jadi ada yang mungkin mengharapkan gitu dari yang sudah berdiri, yang ditunjuk atau dipromosikan itu untuk selalu mendukung. Dan untuk mendukung pasangan calon incumbent. Terlalu militan begitu, Pak, ya? Terlalu militan mungkin seperti itu. Baik. Nah, ini sendiri, Pak, tadi saya sempat mendengar Bapak bahwa mengatakan bahwa untuk aduan-aduan ini sebenarnya bisa dilakukan oleh semua elemen masyarakat, begitu, Pak, pelanggaran-pelanggarannya. Dan kalau dari Polda NTB sendiri terkait mungkin Bapak tahu dari Bawaslu sudah menceritakan bahwa ada Satgas Gakumdu yang dibentuk di periode pemilihan kepala daerah ini. Bagaimana cara mendekatkan diri kepada masyarakat untuk menyampaikan bahwa Gakumdu ini ada? Dari sosial media mungkin seperti itu. Jadi selain dari Bawaslu sendiri mengkampanyekan, kami di Polda tentunya juga sudah. Tapi yang saya rasakan saat ini adalah ya seperti ini, Mas. Kami selalu jadi narasumber. Jadi banyak instansi-instansi seperti sekolah. Mungkin kalau di SMA ada yang istilahnya 7P apa 5P gitu ya. Jadi sekolah itu juga ada. Terus kemudian kami kemarin diundang di kampus dengan tema-tema yang berbeda. Intinya adalah bagaimana sih tentang pemilihan kepala daerah ini. Dan kami di situ selalu menyelipkan ada, misalnya untuk kemarin di Unram, kami menginginkan mahasiswa itu adalah menjadi pemantau independen. Atau ada yang tergabung di Panwascam, bergabung dengan pemantau, sudah ada. Tapi kan nanti menjelang seminggu, biasanya banyak direkrut pemantau-pemantau. Nah, jadi orang banyak yang meminta kami untuk jadi narasumber. Jadi mungkin banyak juga kantor-kantor atau yang sudah sadar gitu ya, sudah tahu untuk malah membantu mempromosikan adanya itu. Secara langsung kami turun. Termasuk ini juga mungkin iNews dengan Polda NTB dengan Bidhumas sudah saling mempromosikan. Berarti sebenarnya tugas Gakumdu ini juga ikut merangkul masyarakat, semua elemen gitu, Pak, ya, untuk meluruskan atau melaporkan seandainya ada kecurangan-kecurangan yang terjadi dalam pemilihan kepala daerah ini. Gitu. Cukup efektif, Pak, sampai sekarang? Menurut kami efektif. Kami memang mengedepankan pencegahan. Ya, jadi Bawaslu sendiri adalah pencegahan dan penegakan hukum. Gitu. Apabila pencegahan masih bisa dilakukan di ranah Bawaslu, tapi apabila itu sudah
terlewat, itu baru kita melakukan penegakan hukum. Baik, kalau dari media sendiri tadi pasti sudah, dari radio pasti saya sudah pernah dengar nih Pak ya, Ya. dibacakan di berita, kemudian kita sekarang berbincang, ini juga masyarakat sudah banyak tahu. Kalau dari Ya. media sosial sendiri nih, potensialnya anak-anak muda itu lebih kritis dan sensitif ketika membaca media sosial begitu Pak. Ya. Sudah ada pendekatan mungkin dari sana Pak? Ya, tentunya dari Krimsus mungkin ada tim cybernya sendiri. Baik. Sebetulnya kami juga sudah, kalau bekerja sama dengan Krimsus yang khususnya cyber, apabila ada permasalahan-permasalahan pengaduan lewat medsos, kami juga sudah langsung berkoordinasi dengan dinas Diskominfo, ya Diskominfo, kemudian dengan Krimsus dan yang lainnya, seluruh stakeholder yang berkaitan dengan pemilihan kepala daerah, Mas. Baik, berarti menggurita nih Pak ya untuk mengajak masyarakat untuk meneruskan dan mensukseskan semua pemilihan kepala daerah ini. Baik Bapak, mungkin saya sedikit tergelitik nih tentang contoh simulasi kasus pelanggaran Gakumdu Pak, yang paling sering sekali terjadi. Iya, contoh seperti tadi ya di salah satu kabupaten lah saya gitu. Jadi apabila ada misalnya salah satu kepala desanya ataupun salah seorang ASN gitu, atau kampanye di tempat ibadah. Baik. Gitu. Nah kemudian kalau itu ditemukan oleh Panwas, itu dia harus bisa mengumpulkan bukti-buktinya. Sudah kita ajarkan tekniknya gimana, ada 2 alat bukti. Baik. Terus kemudian Panwascam ataupun si pelapor itu datang ke Bawaslu. Di Bawaslu dilaporkan, kemudian Bawaslu mencari klarifikasi apakah ini memenuhi unsur atau tidak. Baik. Ya, karena Panwas ini kan Panwascam dan pemantau independen ini kan latar belakang pendidikannya berbeda, persepsinya berbeda. Betul sekali. Yang penting dia bawa video mungkin atau bawa alat bukti, silahkan di Panwascam, kami godok, kami asistensi, apakah ini bisa lanjut atau tidak. Nah, itu nanti bisa. Baik, kita tentukan. Sederhana saja. Baik. Ya, ini Pak, kalau seandainya pengaduan sendiri ini kan rentan sebenarnya terhadap pelapor ya Pak untuk keselamatannya sendiri. Ini boleh nggak sih pelaporan ini dilakukan secara anonim? Iya, jadi di sini sudah kebanyakan pelapor melaporkan saja, Mas. Jadi eranya sudah terbuka. Baik. Jadi keamanan juga di mana-mana. Jadi masyarakat tidak perlu takut apabila ada pelanggaran atau temuan yang penting itu bukan hoak dan fitnah. Baik. Karena kami juga pernah menerima kejadian itu lokusnya ada di Bima, khususnya untuk misalnya di provinsi. Yang anehnya pelapornya juga nggak tahu, ini hanya katanya. Oh. Nah, ini harus kebanyakan klarifikasi. Juga pernah kami mendapat laporan mengenai ijazah palsu. Tapi ternyata yang ditemukan adalah surat keterangan. Ini kan berbeda fakta antara surat keterangan dan ijazah palsu. Ini yang sering kita luruskan dulu di Bawaslu. Ini di laporannya tentang apa? Baik. Ya, itulah gunanya kami dari kepolisian dan kejaksaan. Begitu memantau ada pelaporan, begitu ada temuan dengan waktu yang sedikit, mungkin selama beberapa hari itu kita menanyakan apakah kita bisa naik sidik atau tidak. Gitu. Baik, secara prosedural sendiri ini bagaimana sih cara kita untuk melakukan pengaduan terhadap pelanggaran pemilihan kepala daerah ini Bapak? Mungkin bisa dijelasin secara singkat, tapi jangan dijawab dulu sekarang, karena kita akan kembali setelah jeda berikut ini. Tetaplah di Bincang iNews. Bagaimana kemudian fakta politik ke depan? Berhentikan dia, karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan Anda jadi orang. Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Oke, silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Money Weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner.
tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Selamat pagi Morning People. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Jus bisa mengobati migrain. Sesuatu yang sangat enak di pagi hari. Oke, langsung kita bikin. Sangat membagongkan. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Ada lebih dari 40 warna. Wow. Morning Update ada apa di hari? Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama saya di Bincang iNews kali ini. Masih dengan Bapak Kasubdit 1 Reskrimum Polda NTB, Bapak AKBP Huri Nugroho. Bapak, tadi saya ingin mencoba untuk, misalnya saya menemukan pelanggaran ya Pak di daerah saya itu. Prosedurnya bagaimana sih saya mengadukannya? Iya, silakan temui saja Panwascam. Ya. Bisa juga langsung datang ke Bawaslu. Bawaslu itu ya ada di kabupaten kota, nah masing-masing kecamatan itu juga biasanya ada Panwascam. Itu bisa, nah, nanti dibawakan ke kantor kami di Bawaslu gitu. Besar laporan ada bukti-buktinya itu? Iya, bukti-buktinya dengan catatan melengkapi semua buktinya. Apabila nanti hanya melaporkan, nanti kami bimbing bisa nggak di, itulah gunanya klarifikasi. Terus kemudian apakah betul dengan cukup 2 alat bukti seperti itu. Nah, kemudian nanti bisa sampai ke Bawaslu. Nah, setelah Bawaslu juga akan mengundang kami di pembahasan tahap 1, tahap 2. Nanti bagaimana, apakah ini bisa naik lidik, sidik, atau kita hentikan. Nah, apabila itu tidak memenuhi unsur, ya mungkin memang ada pelanggaran. Contoh, misalnya ditemukan uang dan foto pasangan calon. Tapi karena tidak bisa membuktikan siapa yang membawa, terus kemudian siapa mungkin di pinggir jalan ataupun apa gitu, ya itu kan tentunya tidak bisa. Karena memang pelaku dan yang dituju itu tidak ada, Mas. Kadang itu terjadi wah ini memang melakukan, tapi kan belum tentu pasangan calon itu yang melakukan. Betul. Tapi ada pendukung yang fanatik ingin mendukung calonnya menang, kemudian menggunakan money politik, uang seperti itu dengan menitip seperti itu. Baik. Nah, kalau memang tidak ada yang membawa, tidak ada yang seperti yang dituju, kan unsur-unsurnya tidak masuk, Mas. Baik. Nah, ini kita tidak menutup mata bahwa politik uang itu memang rentan terjadi, Bapak ya, apalagi di daerah-daerah yang notabene masyarakat ini mudah terpengaruhi begitu. Dan titiknya itu pasti benar-benar mendekati sekali saat pemilihan kepala daerah. Ini ada Satgas yang patroli nggak sih, Pak, di daerah-daerah yang rawan tersebut? Iya, di Polda itu ada tim-timnya, Mas. Jadi di situ memang di masa tenang itu justru kami dari kepolisian dan Panwas itu menyoroti, matanya makin tajam, menjaganya begitu. Karena memang ada istilah serangan fajar, gerakan orang, kami juga mungkin akan lebih kenceng memantengi, menjaga wilayah masing-masing dengan teknik dan masing-masing sudah kami arahkan. Jadi justru di masa itulah kita paling tegang, Mas. Karena orang lain mungkin masa tenang, tapi buat kami adalah masa tidak tenang. Mungkin yang paling huru-hara di situ. Ya, ini sekarang kan kalau orang-orang politik uang itu mungkin dari mulut ke mulut, tangan ke tangan langsung, Bapak. Kalau seandainya di media sosial nih, yang paling sering terjadi di akhir masa kampanye biasanya itu akan ada hoax yang beredar di mana-mana. Bagaimana kinerja dari bagian siber Polda NTB untuk menangani masalah-masalah di sosial media? Iya, itu karena ada bagiannya, Mas. Baik. Di Krim Sus kalau nggak salah, cyber itu. Apakah satu bagian dari Gakumdu ini, Pak? Bukan bagian, Mas. Bukan bagian, ya? Untuk saat ini bukan, tapi waktu di Pilpres itu ada. Ini karena
regulasi, jadi memang ada. Tapi kami tetap berkoordinasi. Nah itu juga begitu ada dengan ini, otomatis mereka akan terbuka. Baik. Seperti itu. Dari dibentuknya pertama kali nih, dari kapan sih Pak Gakumdu ini dibentuk dan sampai kapan berakhirnya Satgas Gakumdu? Ya seperti saya jelaskan tadi, jadi kalau untuk tahun 2024 ini kan 2023, 2024 itu kan ada keberlanjutan Pak dari Pilpres lanjut ke pemilihan kepala daerah. Iya, jadi masing-masing tahapannya ada tahapannya Mas. Ya, gitu. Untuk Pilpres dan DPR, terus kemudian saat ini adalah khusus pemilihan kepala daerah. Baik, kalau dari polanya sendiri Pilpres pasti mungkin lebih garang Pak ya. Apa namanya pendukung-pendukungnya yang fanatik begitu. Kalau Pilkada ini sendiri? Jadi begini, yang kita antisipasi adalah kalau Pilpres itu kan yang calonnya di pusat, Mas. Iya. Jadi waktu pemilihan anggota DPR dan ini yang agak rawan karena memang masa pendukungnya ada di sekitar kita. Baik. Gitu. Kalau maksudnya itu tadi untuk yang pemilihan kepala daerah ini sendiri, apakah pelanggarannya cukup signifikan Pak terjadi? Ya, lumayan juga Mas, lumayan juga. Hanya memang perlu kita kita identifikasi apakah itu bisa ada kelanjutannya atau sekedar hanya lewat-lewat saja seperti itu. Dan saya garis bawahi kembali Bapak bahwa masyarakat ini boleh melaporkan jika memang menemukan yang namanya pelanggaran-pelanggaran ketika pemilu ini Pak. Ya. Apa sih yang diharapkan nih Pak yang dibentuknya Satgas Gakumdu Polda NTB sebelum kita akhiri sesi ini? Gakumdu menurut saya adalah salah satu sarana untuk komplain, untuk mengadukan pelanggaran-pelanggaran atau ada ketidakadilan jadi intinya ketika ada pelanggaran masyarakat merasa tidak puas atau pasangan calon tidak puas, kemudian ada yang tidak puas tentang pemilihan, silahkan boleh datang ke kami lewat Bawaslu, baru bisa kita uraikan apa kira-kira yang menjadi permasalahan. Dengan harapan kami bisa pemilu ini berjalan sebagaimana mestinya. Baik. Sebagaimana mestinya kan tercapai tujuannya. Betul, meskipun ada sedikit riuh-riuh ataupun apa, namun ini yang kita harapkan adalah pemilihan kepala daerah berjalan normal seperti itu. Damai dan aman. Damai dan aman, betul. Ada yang ingin disampaikan mungkin ke masyarakat Pak terkait Satgas Gakumdu Polda NTB? Iya. Singkat saja Pak. Secara pribadi ini adalah merupakan euforia ya Mas ya. Betul artinya sekali. Masyarakat di sini harusnya berbahagia, boleh memilih pilihannya. Meskipun mungkin kita memilih di antara yang mungkin tidak terlalu sepaham dengan kita, tapi idealnya adalah silahkan masyarakat memanfaatkan haknya. Betul. Apalagi saat ini selisih satu suara aja satu pasangan calon signifikan bisa menang gitu loh. Jadi hanya satu kali putaran. Baik. Jadi kami harapkan manfaatkanlah hak ya untuk bisa memilih supaya tidak dimanfaatkan oleh orang yang tidak bertanggung jawab tadi. Iya. Baik, terima kasih Bapak sudah hadir di Bincang Anyus kali ini. Kita akan berbincang-bincang lagi di segmen yang lainnya. Ya demikian pemirsa bincang-bincang saya dengan Bapak Kasubdit Satreskrim Polda NTB Bapak AKBP Huri Nugroho. Saya Hidayat Adisi pamit. Terima kasih dan sampai jumpa kembali.